Selamat jumpa kembali bagi penonton setia kami di Umat Islam Channel. Kali ini Umat Islam Channel akan menceritakan kisah pembunuhan berencana oleh semua kaum Quraisy terhadap baginda Nabi Muhammad SAW saat perjalanan hijrah ke Madinah. Selamat menyaksikan alur cerita ini. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudara umat Islam dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan perjalanan hijrah baginda Rasul dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Allah sudah mempersiapkan baginda Nabi sejak dari dalam kandungan hingga lahir ke bumi ini. Dan beliau satu-satunya orang yang dapat ampunan penghapusan dosa langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau sudah dijanjikan oleh Al-Quran merupakan firman dari Allah yang berbunyi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama wa min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan Allah memberikan ampunan dosa atasmu wahai Muhammad, dan Allah menghapus dosa-dosanya dari yang dahulu hingga yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratal mustaqima. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu wahai Muhammad dan menunjukkan ke jalan yang benar. Walaupun Nabi Muhammad sudah mendapat ampunan dosa langsung dari Allah Azza wa Jalla, tapi beliau tidak merasa bangga. Malah beliau semakin dia dikasih ampunan dosa, semakin banyak memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan oleh istrinya Siti Aisyah, pada suatu malam selesai sholat isya, Siti Aisyah berjemaah sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai solat, Siti Aisyah beranjak pergi ke tempat tidur, dan dalam hatinya, siapa tahu nanti baginda mengikuti saya. Ya, namanya perempuan di mana-mana memang mengharapkan kasih sayang dari suami. Tapi begitu Aisyah sudah di tempat tidur, dilihatnya oleh beliau baginda masih tetap dalam posisi sholat. Akhirnya Siti Aisyah memutuskan untuk pergi tidur. Setelah tengah malam, Siti Aisyah terbangun dan diintip baginda Nabi tatkala itu sedang melakukan sholat. Setelah Siti Aisyah mengintip baginda Nabi melakukan sholat, akhirnya Siti Aisyah beranjak untuk memutuskan tidur kembali. Setelah sepertiga malam, akhirnya Siti Aisyah bangun kembali dan melihat baginda masih tetap dalam keadaan sholat. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau ini dikasih ampunan dosa oleh Allah langsung untuk beliau, masih tetap banyak bersyukur kepada Allah. Setelah itu, Siti Aisyah menghampiri beliau
Dan berkata Siti Aisyah kepada beliau, "Wahai Kakanda," ya kalau anak-anak zaman sekarang, "Apa sayang?" Kata Rasulullah, "Jangan ketawa dulu, ini kan ibaratkan." Memang beliau itu manusia terpandai untuk menyenangkan hati istrinya. Makanya Siti Aisyah diberikan sebutan Humairah, yang artinya pipi kemerah-merahan. Sebelum baginda Nabi beristrikan Siti Aisyah, baginda Nabi punya istri yaitu Sayyidah Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah pun dipanggil dengan sebutan mesra sama baginda, "Ya Habibi," yang artinya kekasihku. Setelah itu Siti Aisyah berkata kepada baginda, "Kakanda, kan Kanda ini sudah dapat ampunan dosa dari Allah. Kenapa masih sholat sampai segitu-gitunya, mulai dari Isya sampai menjelang subuh? Ya kalau memang mau sholat, yo jangan sampai segitu-gitunya Kakanda," kata Siti Aisyah. Dengan tersenyum baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada istri tercintanya, "Wahai Umairah," kata baginda, "apa aku tidak senang apabila nantinya sama Allah aku diangkat derajatnya, dijadikan orang yang banyak bersyukur. Afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Aku sangat bahagia apabila kelak saya dijadikan sebagai orang abdan sakuro, yang berarti banyak bersyukur kepada Allah. Semakin saya diampuni dosaku sama Allah, semakin banyak saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah prinsip baginda Nabi Muhammad SAW kepada istrinya Siti Aisyah. Selesai berbincang-bincang dengan Siti Aisyah, baginda menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. "Ya Muhammad, jangan terus-terusan engkau sembunyi berdakwah. Berdakwalah, siarkanlah agamamu, agama Islam ini ke depan umum, ke depan publik maksudnya kalau zaman sekarang." Semenjak itu baginda Nabi Muhammad bertekad untuk menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Karena selama baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, selama 3 tahun baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai pengikut hanya 11 orang. Itu pun tidak lebih, hanya 11 orang. Kiai mana kalau pada zaman sekarang, kalau selama 3 tahun buat pondok atau buat pesantren, santrinya hanya 11 orang bisa bertahan? Tentunya sudah gulung tikar. Baginda Nabi Muhammad lain, karena beliau banyak takwa, banyak iman, artinya banyak pandai bersyukur kehadirat Allah. Makanya beliau itu selalu tabah menghadapi apapun, cemoohan apapun dari kaum Quraisy, baginda selalu tabah menghadapi. Setelah Allah memerintahkan baginda untuk dakwah terang-terangan, akhirnya baginda memberanikan diri mengundang semua rakyat Mekah, semua suku-suku yang berada di Jazirah Arab waktu itu. Dan diundangilah semua pejabat-pejabat, juga pemuka-pemuka kaum Quraisy sama baginda Rasul, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semua diundang sama baginda Rasul untuk pertemuan di sekitar Ka'bah.
Setelah mereka berkumpul semuanya, lalu baginda Nabi Muhammad SAW berseru kepada rakyat kota Mekah waktu itu. Wahai saudara-saudaraku semua, apakah kalian percaya kepadaku dengan serentak suku Quraisy dan suku-suku lainnya percaya? Bilang begitu. Lantas baginda Nabi Muhammad menyambung kalimat itu. Kenapa Anda bisa percaya kepada saya? Wahai Muhammad, karena engkau semenjak kecil hingga sekarang tidak pernah mendustai kami, tidak pernah membohongi kami. Malahan Anda itu orang terjujur di kota Mekah ini. Makanya Anda diberi gelar Al-Amin yang artinya bisa dipegang kata-katanya, kata kaum Quraisy waktu itu. Alhamdulillah dalam hati Nabi Muhammad waktu itu. Dan beliau pun melanjutkan ceramahnya tatkala itu. Wahai kaum-kaum Quraisy dan kaum-kaum lainnya, mulai sekarang lindungilah tuan-tuan, hindarilah tuan-tuan dari siksa api neraka dan panasnya api neraka. Kata baginda Rasulullah waktu itu, ankidu anfusakum minan nar, jauhilah panasnya api neraka. Kata Rasulullah bersiar kepada kaum-kaum Quraisy. Dengan muka rona memerah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semuanya marah besar waktu itu kepada Nabi Muhammad. Karena di samping itu Nabi Muhammad juga berseru, wahai kaum-kaum Quraisy, tinggalkan sesembahan kalian Lata, Husah, Manat dan Hubal mulai saat ini, dan beralihlah menyembah kepada Allah yang Maha Esa dan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, lam yalid wa lam yulad, yang tidak dianakkan dan tidak diperanakkan, kata beliau Nabi Muhammad. Lantas Abu Jahal protes, faqad hada jama'atana ya Muhammad, hanya ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, persetan dengan ucapan kamu Muhammad. Kalau bahasa okemnya sekarang, mampus kamu Muhammad, mampus kamu Muhammad. Kalau bahasa okemnya sekarang. Tatkala itu baginda Nabi Muhammad SAW tidak menjawab sepatah kata pun kepada Abu Lahab dan Abu Jahal, hanya terdiam. Tapi Allah yang menjawab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itulah jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Bukan Muhammad yang celaka, tapi engkau wahai Abu Lahab yang akan celaka. Itulah balasan kata-kata Allah yang difirmankan dan diwahyukan kepada malaikat Jibril, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puncaknya tatkala pertemuan di sekitar Ka'bah itu bubar dan Abu Jahal dan dedengkot-dedengkot lainnya pulang masing-masing. Dan Abu Jahal berkata kepada teman-temannya bahwa besok pagi kita akan berkumpul di Darul Arqam. Setelah Abu Lahab berkumpul di Darul Arqam, Abu Lahab mengadakan sidang pleno kalau zaman sekarang, meeting semuanya, berkumpul para suku-suku yang berada di Jazirah Arab waktu itu. Dan Abu Jahal membuka percakapan yang pertama. Wahai sahabat-sahabatku, apa aku bilang dari dulu bahwa Muhammad ini nantinya akan menikam kita dari belakang. Sedangkan pengikut-pengikut lainnya sudah hijrah duluan ke Madinah. Sekarang tinggal
Muhammad sama Abu Bakar. Kalau dia nanti sampai hijrah ke Madinah dan membangun pasukan di sana dan menyerang kita, celakalah kita, kata Abu Jahal waktu itu. Bagaimana kalau kita merencanakan Muhammad ini jangan sampai menyebar syiarnya? Abu Lahab usul, apa aku bilang? Dari dulu Muhammad itu memang saya suruh kembesin, suruh kemposin, tapi kalian gak mau. Jalan satu-satunya Muhammad itu harus dibunuh, kata Abu Lahab. Tapi Abu Jahal protes. Kalau dibunuh bisa aja, mau dibunuh kapan saja bisa. Tapi kan Muhammad ini punya famili, punya saudara, juga punya pengikut. Bagaimana nanti kalau Muhammad ini ada yang menuntut balas? Gampang, kata Abu Sufyan waktu itu. Aku punya saran. Gimana? Kita ini kan sebagai suku Quraisy, sebagai pemuka suku-suku kita ini kan banyak suku. Bagaimana kalau di antara suku-suku kita itu ngambil 1-2 orang untuk membunuh Muhammad? Apabila dari keluarga Muhammad ingin menuntut balas, maka dari keluarga Muhammad harus menghadapi banyak suku. Setuju, kata mereka. Diaturlah rencana itu demikian rupa sama dedekot-dedekot Quraisy ini. Kalau begitu kita jangan sampai diundur-undur, jangan lama-lama. Besok malam Muhammad kita harus bunuh, kata Abu Lahab dan Abu Jahal. Setuju. Tapi Abu Jahal berpesan, Muhammad besok malam kita harus bunuh. Tapi rencana ini jangan sampai bocor kepada siapapun, karena ini adalah dokumen negara. Siapapun di antara kita yang membocorkan rahasia ini, hukumannya berat, hukum penggal kalau perlu, kata Abu Jahal. Bagaimana saudara-saudara, setuju? Setuju waktu itu, semua setuju. Akhirnya pertemuan itu di Darul Alqam bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Ya namanya manusia, bocor juga. Begitu sampai di rumah, salah satu pejabat waktu itu bilang sama istrinya, Bu, jangan bilang-bilang ya, besok malam mau ada pembunuhan. Loh, pembunuhan Pak? Iya. Siapa yang mau dibunuh Pak? Muhammad. Muhammad? Oh gitu ya Pak. Iya, tapi jangan bilang-bilang, ini rahasia negara. Ibu jangan sampai bilang-bilang ya. Iya Pak, iya Pak. Ya namanya perempuan dikasih bahan gitu, memang di mana-mana perempuan itu mulutnya itu loh yang menggeret perempuan ke neraka. Setelah besok pagi sekali si ibu tadi pergi ke tetangganya. Mbak Yu, apa kamu nggak dengar Mbak Yu? Ada apa Mbak Yu? Itu loh, nanti malam mau ada pembunuhan. Lu siapa Mbak Yu yang mau dibunuh? Muhammad. Loh, Mbak Yu tahu dari siapa? Tahu dari suami saya, kan suami saya tadi malam ikut rapat katanya. Oh gitu ya Mbak Yu. Iya, tapi ini jangan bilang-bilang lah ya Mbak Yu. Ini rahasia negara katanya. Dari yang ibu ini jangan bilang-bilang. Dari ibu satunya jangan bilang-bilang. Akhirnya rahasia itu terbilang kepada Muhammad. Akhirnya didengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau nanti malam baginda akan dibunuh. Pada waktu itu baginda Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, andai kata saya nanti malam terbunuh, saya ikhlas karena saya menjalankan amanahmu ya Allah. Tapi siapa lagi yang akan meneruskan perintah Allah nantinya kalau saya terbunuh? Maka dari itu malaikat Jibril ngomong sama Nabi Muhammad, jangan khawatir Muhammad, saya berempat akan mengawal Tuhan dari sini sampai Tuhan sampai ke Madinah. Di antaranya yang mau jadi pengawal waktu itu
malaikat Israfil, Israel, Mikail, dan malaikat Jibril. Setelah habis dohor, kota Mekah waktu itu habis dohor itu mencekam, keadaannya menakutkan. Tegang semua masyarakat kota Mekah waktu itu. Apalagi setelah habis maghrib, makin sunyi keadaan, seperti ada jam malam. Semuanya orang tutup pintu, kunci pintu, bukannya pergi tidur, ngintip. Kemana ya yang mau bunuh Muhammad, kok belum datang-datang katanya. Begitu habis Isya, ngintip si orang yang di dalam rumah ini. Setelah perkiraan jam 9, akhirnya eksekutor yang suruhan dari suku Quraisy ini datang. Tahu dia itu kalau dirinya sedang diintip masyarakat kota Mekah waktu itu. Makanya barisannya dibikin gagah dan dibikin menakut-nakuti. Brak, bruk, brak, bruk, brak, bruk. Makin dibikin gagah-gagah. Makin ciut yang di dalam ini. Waduh, pasti ini ada berita heboh nanti malam, kata yang di dalam rumah. Setelah mereka itu sampai di rumah baginda Nabi Muhammad SAW, akhirnya diperintahkan untuk mengepung rumah beliau dan dipagar betis. Tatkala itu rumah baginda itu dikelilingi, dipagar betis. Waktu itu di dalam hanya 3 orang, baginda Rasul, Abu Bakar, dan Ali. Setelah eksekutor ini berada di sekitar halaman Rasulullah, Rasulullah ngintip keluar. Rupanya mereka sudah siap-siap semua untuk membunuhku, kata baginda Rasul. Dan baginda Rasul berpesan sebelum pergi hijrah, wahai Ali, maukah engkau menggantikanku? Menggantikan apa ya Rasul? Engkau tidur di tempat tidurku dan aku mau pergi hijrah. Begitu mulia jawaban dari Ali, baik ya Rasul. Padahal secara tidak langsung Ali ini menggantikan untuk mati tidur di tempat Rasulullah. Tapi dia itu menerima dengan lapang dada. Baik ya Rasul, silahkan baginda pergi hijrah, saya yang akan menggantikan di sini. Itulah perjuangan Ali kepada agama kita, yaitu agama Islam. Setelah Ali menggantikan posisi baginda Rasulullah untuk tidur, lantas baginda Rasulullah mengambil abu dan membaca surah Yasin ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau. Wajalna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa asyainahum fahum la yubsirun. Itulah keajaiban dari Allah, datang dengan sendirinya. Makanya untuk masyarakat sekarang kalau mau miara centeng atau miara tukang pukul ataupun memiara backing, jangan tanggung-tanggung saudara-saudara. Piaralah backing yang maha segala-galanya. Kalau Anda punya backing seorang kolonel, begitu kolonelnya pensiun, habislah backing kita. Apalagi backingnya cuman kopral. Pilihlah backing yang nomor 1 yang maha adil, maha bijaksana, maha pemurah, maha penyayang, maha pelindung, maha kaya, maha segala-galanya. Makanya Rasulullah rajin ibadah, backingnya gak tanggung-tanggung. Langsung backingnya Rasulullah itu maha segala-galanya. Kalau kita itu pingin punya backing, tiru dari kelakuan baginda itu. Dekatkan diri kita itu kepada Allah, supaya Allah bisa untuk dijadikan backing kita. Ibarat Anda
Umpamanya Anda ini sebagai pegawai negeri. Sebagai pegawai negeri itu ada waktu yang harus disiplini. Jam kantor, kalau memang jam kantor dari jam 7 masuk, tentunya jam 3 atau jam 4 pulang. Kan itu harus disiplin. Ya sama dengan mau punya backing Allah. Itu jam kantornya orang pegawai negeri, ya dari jam 7 sampai jam 4 misalkan. Kalau jam kantornya Allah Azza wa Jalla, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu jam kantornya. Jangan sampai telat. Kalau kita sebagai pegawai negeri pingin naik golongan, misalkan dari golongan A2 mau naik ke A3, kan kita itu harus mendekati kepala bagian, harus mendekati kepala yang bersangkutan di situ. Selain kita itu rajin masuk kantor dari jam 7 sampai jam 4 misalkan, kita itu sesekali berkunjung ke rumah atasan kita pada malam minggu misalkan, bawa jeruk atau bawa nasi bebek atau bawa apa gitu untuk kita cari perhatian. Begitu juga kalau kita itu pingin dekat sama Allah. Jangan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh aja kita tuh yang dijaga. Kita harus tambahin kunjungan kepada Allah itu. Yang tak lain misalkan dengan sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha misalkan. Kan Allah secara tidak langsung, wah ini orang saya lihat jam kantornya bagus. Terus di samping itu dia itu rajin sholat sunnah, rajin sedekah, rajin puasa. Secara tidak langsung kan diperhatikan sama Allah kita. Itulah tip untuk mempunyai backing kuat langsung yang maha besar, yang maha segala-galanya. Kita kembali ke baginda Nabi Muhammad SAW yang menaburkan abu. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa isyainahum fahum la yubsirun. Aku buatkan dinding-dinding pemisah, kata Allah, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Lalu Allah membutakan semua yang menghadang Muhammad. Enak Nabi Muhammad nguceluk tanpa lari-lari. Muhammad, Nabi itu backingnya lain. Backingnya Nabi yang maha, bukan kolonel. Makanya baginda Nabi walaupun dikepung rapat bisa lolos. Begitu baginda sesampainya kira-kira 2 kilometer dari Gua Sur, baginda ini merasakan ada yang mengikuti. Makanya baginda memutuskan nanti malam, wahai Abu Bakar, kita sembunyi saja di Gua Sur. Dan itu adalah perintah ya Rasulullah. Iya, ini adalah perintah dari Allah. Setelah itu pada malam Jumat, baginda Nabi Muhammad SAW sampailah di Gua Sur. Dan mereka berdua naik ke atas Gua Sur. Sesampainya di atas mereka berdua itu pun, lantas Sayyidina Abu Bakar menghalangi Rasul untuk masuk. Jangan masuk dulu ya Rasulullah. Kenapa wahai Abu Bakar? Di sini dulu Tuan. Karena di dalam siapa tahu ada binatang buas dan masih kotor. Biarlah saya yang akan mengecek di dalam. Kalau saya mati bersamamu, saya ikhlas ya Rasulullah. Kalau saya mati, misalkan saya mati digigit ular atau digigit singa di dalam gua, paling-paling yang merasa sedih itu hanya keluargaku. Tapi kalau Tuhan yang meninggal,
Seluruh dunia ini akan sedih. Kepada siapa lagi? Harus berpanutan kepada siapa lagi? Harus mengetahui risalah Islam. Karena saya tahu kalau baginda Nabi ini adalah Nabi yang terakhir. Maka dari itu, wahai baginda, jangan sampai Anda mati. Biarlah saya yang masuk duluan. Itulah pengorbanan yang sangat dahsyat, yang jempol 4 buat Sayyidina Abu Bakar. Tidak mau dia Rasulullah meninggal. Padahal kalau kita misalkan kita itu berdua sama Rasulullah, tentunya baginda mau masuk, silahkan baginda. Kalau baginda tentunya punya pengawal. Kalau saya gak ada yang ngawal. Kan baginda yang ngawal malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Jibril. Ada 4. Tapi tidak dengan Abu Bakar. Itulah pengorbanan Abu Bakar yang maha dahsyat. Begitu Abu Bakar ke dalam dan beliau selesai, sudah membersihkan, merasa aman di dalam, lalu beliau menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, di dalam sudah aman, silahkan baginda masuk, kata Abu Bakar. Setelah baginda masuk ke dalam gua Sur, tatkala hanya berdua sama Sayyidina Abu Bakar. Mereka berdua karena letih perjalanan jauh, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk beristirahat gantian. Pada waktu itu giliran Nabi Muhammad SAW yang sedang istirahat. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar waktu itu? Rasulullah mau berbantalkan tangannya, tidak diperbolehkan sama Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar kepingin dekat tanpa penghalang sama Rasulullah. Dia mempersilahkan baginda untuk rebahan di paha Sayyidina Abu Bakar. Pengorbanan yang kedua yang maha dahsyat dari Abu Bakar ini, tatkala baginda ini tidur di paha Sayyidina Abu Bakar, keluarlah seekor ular mau bertemu sama baginda Nabi. Tapi dengan panik, Sayyidina Abu Bakar langsung menyumbat ular itu dari lubangnya, sehingga ular itu tidak jadi keluar dan menggigit jempol jari Sayyidina Abu Bakar. Walaupun sesakit apapun, Sayyidina Abu Bakar tidak mengeluh. Dia ditahan sakitnya. Takut-takutnya baginda yang ada di pangkuannya ini terbangun. Jadi ditahan sama Abu Bakar. Walaupun sakit. Tapi sakit itu menjalar hingga membuat Abu Bakar sampai pucat, sampai keluar keringat dingin dan menangis. Akhirnya tangisan itu menetes hingga mengenai pipi Rasulullah dan membuat Rasulullah terbangun. Itulah pengabdian seorang Abu Bakar. Dan apakah beliau di dalam gua ini tidak makan selama 3 hari 3 malam? Beliau makan karena beliau ini manusia biasa, sama seperti kita. Tapi yang kebagian tugas untuk mengantar makanan seorang perempuan yang bernama Asma. Asma ini yang bertugas untuk mengantarkan makanan buat baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Dan yang bertugas untuk menjaga keamanan adalah Amir bin Umairah. Dan yang mengantarkan berita dari kota Mekah menuju Gua Sur adalah Abdullah bin Abu Bakar. Itulah perjalanan baginda Nabi untuk memperjuangkan kita sebagai umatnya, untuk menyampaikan risalah-risalah yang harus kita taati dan kita ikuti. Begitu mulia baginda Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan umatnya di segala bidang. Itulah yang dapat kami sampaikan malam ini. Apabila saya pribadi
ada tutur kata yang kurang enak dan menyakiti yang mendengarkan, semoga sekiranya dengan lapang dada memaafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.